Jadi dari dulu yang menjadi wilayahnya Palestina sekarang menjadi wilayah Israel. Lah, ini kan bukan pencaplokan, ini menang perang kok. Salahnya sendiri kamu menolak kemarin. Kalau kamu menerima opsi dua negara, selesai kan wilayah masing-masing. Lah ini kamu menolak, kemudian kamu ngelawan kami, kemerdekaan kami perang dan kamu kalah. Lah ketika kalah kan kemudian wilayah yang dimenangkan tadi secara hukum internasional diakui sebagai pemenang perang. Seperti kasusnya menangnya perang Inggris dan sekutunya atas Turki dan sekutunya. Gitulah kira-kira. Nah, perlawanan tidak berhenti. Mulai muncul selain perang tahun 48, lalu disusul lagi perang 6 hari tahun 1967, terakhir perang Yom Kippur 1973. Di perang Yom Kippur itu menarik. Orang Yahudi pada masa raya kan tidak boleh perang, diserang mendadak, tapi ya menang akhirnya. Nah, ketika Israel itu menang, ini menjadi problem bagi negara-negara itu. Kemudian perjanjian terus dilakukan. Muncullah Yasser Arafat. Yasser Arafat itu istrinya orang Kristen, menikah campur itu, menikah beda agama itu. Jadi di Timur Tengah itu istrinya tetap Kristen, makanya dulu kalau Natalan selalu istrinya itu datang ke gereja, ikut liturgi sampai selesai, Arafat menunggui di sampingnya. Di Timur Tengah yang begini bukan pemandangan yang aneh. Biasa ulama masuk gereja mengucapkan selamat Natal itu biasa. Itu yang dilakukan oleh Rafsanjani di Iran, yang dilakukan Syekh Al-Azhar di Mesir, yang dilakukan mulai Presiden Yasser Arafat sampai Presiden Mahmud Abbas. Palestina sekarang itu biasa. Hanya orang Indonesia aja yang lebih Arab ketimbang orang Arab. Tapi ya sudah, ini kan urusan akidah masing-masing, silakanlah. Saya cuma membandingkan bahwa mengucapkan selamat Natal di negara-negara Arab itu bukan hal yang aneh itu loh. Kemudian solusi dua negara tadi diterima oleh Arafat. Arafat menerima solusi dua negara, tapi pada pihak lain tetap intifada jalan. Artinya ada orang Palestina moderat di garisnya Fatahnya Arafat ini, lalu orang Palestina yang garis keras, faksi agama, melahirkan yang namanya Hamas. Pada saat keras-kerasnya intifada itu tahun 1987. Akhirnya sejak saat itu Palestina terbelah menjadi dua, yaitu faksi Hamas dan faksi Fatah. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, pada saat sekarang ini setelah pemilu tahun 2006 ya, kemudian sebelum itu ya tahun 80-an itu sampai Presiden Anwar Sadat mati terbunuh itu kan karena perjanjian damai dengan Israel. Nah, 50% lebih dari kemenangan perang tadi lewat meja perundingan sama Israel dikembalikan ke Mesir. Maka Sinai saya kembalikan, ya, wilayah Yordan juga ini milik kamu, tapi kamu jangan ganggu saya lagi ya. Nah, makanya sejak saat itu Yordan sama Mesir sekarang menjadi sahabat Israel, Saudi menjadi sahabat Israel, Irak belum, Lebanon masih keras ya kan. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, kemudian baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai, tetapi minta wilayah sebelum perang, ya tidak bisa dong. Loh, kamu kemarin kan ngelawan perang, setelah perang saya menang, masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi? Tidak bisa. Jadi itu dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina itu sejatinya tidak seperti itu. Ini secara jujur.